pagi. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Amin. Selamat Natal buat kita semua. Kita percaya Yesus lahir untuk kita semua. Anak-anak sekolah minggu bisa turun ke bawah. Ada acara sendiri untuk sekolah minggu di bawah. Dan jemaat Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami membawa kehidupan kami sebagai ucapan syukur dan persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau lahir bagi setiap kami. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada untuk bersyukur setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkaryalah Tuhan, kami buka hidup kami buka hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Yesus, Engkaulah Raja damai. Yesus, Engkau yang menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Oh Yesus. Yesus,
Tuhan. Engkau sangat cukup bagi kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersukacita. Dan kami datang Tuhan. I come Tuhan. I come. Let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Praise the Lord. Sembadan puji Dia, sembadan puji Dia, sembadan puji Dia, Mari setiap umat Tuhan kita sambut Sang Raja kita, Juru Selamat dunia yang siap bersorak melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita sambut Sang Raja, Juru Selamat dunia.
pada pagi hari ini. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyalakan lilin. Penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Margareta Sian. Kepada Ibu Pendeta Margareta Sian untuk menyalakan lilin yang pertama sebagai gembala sidang GBI Oikomene. Kedua akan dilakukan oleh Pendeta Hence Kopstan. Kami persilakan.
lilin kedua akan dinyalakan oleh pendeta Hencer Laksan. Penyalaan lilin ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan Monconglah Ibu Pendeta Mary. Penyalaan lilin keempat akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Suryanto Thomas. Penyalaan lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh Bapak Nana. Bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat lilin kita. Pembacaan Alkitab oleh WBI Okumene BTP Makassar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pembacaan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Layakkan hati kami Tuhan untuk menyambut-Mu. Layakkan hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau Yesus. Layakkanlah hatiku
kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami bisa kembali lagi merayakan Natal kelahiran-Mu pada hari ini. Karena anugerah-Mu bagi kami. Dan kami tahu penyertaan-Mu atas kehidupan kami sempurna adanya. Mari Roh Kudus teruslah berada di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang akan diberitakan. Mari Roh Kudus tolong kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Biar hati kami, pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sembuhkanlah setiap kami, pulihkanlah setiap kami, bahkan perbaharui kehidupan kami. Tegurlah kami Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah, biar pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom. Akan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Cek. Senang sekali kita bisa ada, saya kembali bisa ada di tengah-tengah jemaat GBI Oikumene. Ya, kita bisa bertemu kembali. Haleluya. Dalam suasana yang sukacita merayakan Natal. Terima kasih untuk Ibu Gembala ya dan keluarga, para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang telah berkenan mengundang saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga ketemu dengan senior saya, Bapak Pendeta Suryanto Thomas. Haleluya. Lama tak berjumpa kita. Ya, kita seperguruan dulu ya. Bersama-sama almarhum, saya panggil Pak Le ya. Ya, puji Tuhan banyak kenangan ya bersama beliau. Ya. Itulah sukacita Natal bagi kita, amin. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua dan menyongsong tahun baru 2022. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkenaan dengan Natal, yaitu terang itu telah terbit. Terang itu telah terbit. Mari kita baca bersama dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai yang ke-5. Yesaya 40 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, Yesaya 40 ayat 1 sampai yang ke-5 kita akan baca secara bergantian. Para pria ayat yang genap, para wanita ayat yang ganjil ya. Jadi dimulai oleh wanita dan kemudian dilanjutkan oleh pria. Para wanita ayat yang ganjil, para pria ayat yang genap. Mari baca sama-sama Yesaya 40 ayat 1. 1, 2, 3. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat 3. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Amin. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Di sini dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara siapakah itu? Suara yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Pada waktu saya baru mulai kuliah di Makassar, saya terlibat dalam Natal
sekota Madya ini. Dulu ya sekota Madya, Natal Fakultas Ekonomi. Lalu kemudian saya kebagian nyanyi bagian ini. Ya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya. Dan saya tidak mengerti sebelumnya, tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan dikatakan di situ setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Dan dikatakan hal ini telah digenapi. Digenapi dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Itulah suara Yohanes Pembaptis yang berkata di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Matius 3 ayat 1 sampai yang ketiga berkata begini. Matius 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ketiga menegaskan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebab jalan kebenaran itu telah dibengkokkan, jalan kebenaran itu telah dilekukkan. Sehingga manusia demi lubang rokannya. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap gunung, setiap lembah akan diratakan. Saja yang dipermuliakan. Haleluya. Dan suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang diberkati oleh Tuhan, suara yang sama yang selalu didengungkan bagi dunia ini. Suara apakah itu? Suara yang berkata, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dinyatakan di tengah-tengah muka bumi ini. Kerajaan Allah telah dinyatakan lewat pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Raja yang kita sembah. Dialah Sang Raja yang kita muliakan. Kita berkata sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Saja. Amin. Dialah Sang Raja itu. Dialah Yesus. Dialah terang dunia itu. Telah datang di muka bumi ini. Dan suara itu merupakan suara yang menyatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itulah yang akan menghukum kegelapan. Karena dunia telah dikuasai oleh kegelapan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi shifting kekuasaan. Iblis menguasai dunia ini. Sehingga kegelapan, kejahatan menguasai dunia ini. Sehingga manusia takluk dan tunduk di bawah kuasa iblis. Yang kita lakukan adalah kejahatan demi kejahatan. Karena manusia dikuasai oleh dosa. Manusia dikuasai oleh keinginan hawa nafsu. Manusia dikuasai oleh kedagingan. Manusia yang ingin memuliakan Tuhan tapi pada akhirnya hanya memuliakan si iblis. Dosa telah menguasai si dunia ini. Tetapi Yohanes 3 ayat 19 berkata, Yohanes 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hukuman itu berkata, terang itu telah datang.
Bahkan ketika terang itu telah datang ke dalam dunia ini, seharusnya terang itu akan mengusir kegelapan. Amin. Tetapi dikatakan, walaupun hukuman itu telah datang, karena terang itu menaklukkan kegelapan. Kegelapan takluk di bawah kuasa terang. Tetapi manusia tetap memilih untuk berbuat jahat. Kenapa demikian? Karena natur manusia itu. Natur manusia itu adalah natur dosa. Dosa itu yang terus ingin menguasai manusia dan menjerat manusia dan ingin menarik manusia kembali walaupun sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kata bertobatlah ini harus senantiasa kita dengungkan, harus senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak bertobat, walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi kita tetap tidak mempertahankan keimanan kita. Kita terus melakukan apa yang diinginkan oleh dosa. Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya totalitas kehidupan kita. Maka dosa akan terus menguasai kita. Sehingga tidak jarang kita melihat kok orang Kristen, tapi gaya hidupnya, perbuatannya, hawa nafsu, kedagingan. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan seperti itu? Banyak. Betul? Banyak. Karena membiarkan dosa itu menguasai kehidupannya. Karena itu seperti Yohanes katakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Saudara bisa jadi Kristen sejak dari lahir. Saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa setia beribadah. Tetapi ketika kita masih membiarkan hawa nafsu dosa menguasai kita, maka kita memberikan celah bagi dosa untuk menarik kehidupan kita. Jangan bangga kalau kita adalah seorang pendoa. Jangan bangga kalau kita seorang pelayan Tuhan. Jangan bangga kalau ada embel-embel pendeta dan sebagainya. Jangan bangga. Karena setiap saat dosa itu selalu mengincar kehidupan kita. Manusia dikatakan di situ, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan mereka tidak dapat dilihat. Tapi siapa bilang tidak dapat dilihat? Tuhan dapat melihat. Amin. Walaupun kita sembunyi, maka dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Betul kan? Tuhan ada di mana-mana. Bahkan aku terbang dengan sayap fajar. Terus berlari dari Roh-Mu Tuhan. Ya, tapi Tuhan tetap ada di sana. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak melihat kita. Di manakah Tuhan? Saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan melihat setiap kita. Karena itu, mari kata bertobat ini selalu menjadi landasan bagi kita untuk terus bertumbuh kepada Tuhan. Nah, kita tidak bisa memaksa setiap manusia untuk tidak berada dalam kegelapan. Itu merupakan pilihan. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita memilih dan menentukan nasib kita masing-masing. Betul kan? Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Kita tidak diciptakan seperti robot yang kemudian remote controlnya dipegang oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan membebaskan kita untuk memilih. Kenapa Adam dan Hawa
tidak dikontrol oleh Tuhan, tidak langsung ditegur oleh Tuhan, ketika iblis mulai menggoda mereka. Karena Tuhan sudah memberikan warning bagi mereka, peringatan. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka pada waktu itu kamu akan mati. Sudah di warning oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti pemilik remote control itu. Ketika Adam dan Hawa mulai mendekati rayuan, bujuk rayu daripada si iblis, Tuhan tidak langsung datang di situ. Tuhan memberikan manusia untuk memilih apa yang kita mau lakukan. Terserah kita. Bahkan firman Tuhan katakan, hiduplah suka-suka. Tapi ingat, akan ada waktunya pengadilan Tuhan. Amin. Kita bisa hidup suka-suka kita, seenak kita. Kita bisa memuaskan hawa nafsu kita. Karena memang kedagingan itu enak, saudara. Daging itu enak, betul kan? Ya, apalagi kalau Pak Piong, ya, pamarasan, ya itu. Tapi ini keinginan daging ini. Apa yang keinginan daging? Hawa nafsu seksual di sini. Apalagi materi, semuanya, kekuasaan, enak. Tapi ketika kita terus memberikan makanan bagi kedagingan kita, maka rohani kita akan turun. Pilihan ini berlaku baik kepada orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya. Sebab seperti tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang mengaku percaya, tetapi kehidupannya tetap berada dalam kegelapan. Padahal dikatakan terang itu telah datang. Terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia untuk menghukum kegelapan. Tapi manusia masih tetap ingin berada di dalam kegelapan itu. Masih tetap ingin hidup dalam kubangan dosa. Jika di gereja tampilannya seperti malaikat. Tapi ketika keluar gereja tampilannya seperti iblis. Jika di gereja kelakuannya sangat alim. Tetapi ketika di luar gereja kelakuannya bagaikan kebun binatang. Saya tidak berbicara berkat. Saya berbicara kehidupan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, Kejadian 1 ayat 28, maka Tuhan memberkati mereka. Jadi sejak awal manusia diciptakan, berkat itu sudah mengikuti. Amin. Tetapi sekarang bagaimana cara kita hidup? Apakah kita hanya mengejar berkat itu atau kita mengejar sumbernya? Padahal Allah sudah berjanji untuk memberkati kita. Dan bagi mereka ini, bagi mereka dengan gaya-gaya hidup seperti ini, kelihatannya alim, kelihatannya rohani, kelihatannya suci, tapi firman Tuhan katakan di dalamnya penuh tulang belulang. Bagi mereka ini, suara di padang gurun itu telah datang. Bertobatlah, bertobatlah. Bahkan mungkin akan ada yang tersinggung dengan pemberitaan ini. Tapi puji Tuhan, jika masih ada yang tersinggung, berarti Tuhan masih sayang. Amin. Tuhan masih sayang. Tapi kalau sudah ada Kak Bala, Kak Bala, ya, kalau sudah ada Kak Bala, sudah tidak lagi tersinggung dengan firman Tuhan. Berarti pilihannya kematian kekal bersama dosa. Padahal Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari kehidupan dosa. Tetapi fokus kita sekarang, kehidupan kita. Kita telah terima keselamatan itu, iya.
Keselamatan itu telah kita terima. Tapi Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Yesus telah datang ke dalam dunia. Bahkan dia telah mati bagi kita. Benar. Ketika kita percaya kepada Yesus. Kita buka hati, kita lahir baru bertobat. Keselamatan itu bagi kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Bahwa kehidupan ini harus kita jalani hari demi hari. Kehidupan ini harus kita isi. Tapi dengan apa kita mengisinya? Jangan cukup hanya menjadi Kristen. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Amin. Seharusnya khotbah Natal adalah khotbah sukacita. Tapi ketika bermalam-malam saya merenungkan firman Tuhan. Ya, ada banyak hal Tuhan singkapkan. Perkataan bertobat ini. Inilah ditujukan kepada orang-orang yang merasa diri. Yang merasa Tuhan saya salah. Ibrani 3 ayat 15 berkata begini. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Kita minta Bapa, lembutkanlah hatiku, supaya aku bisa datang kepadamu. Lembutkanlah hati kita. Saudara yang kekasih, Natal merupakan berita bahwa telah terbit surya kebenaran di tengah-tengah manusia. Kalau terang itu dinyatakan, tadi kan kita pada waktu nyanyi Malam Kudus, remang-remang kan. Kita tidak bisa melihat satu dengan yang lain dengan jelas. Tetapi ketika semua lampu dinyalakan, kita bisa saling melihat satu dengan yang lain dengan jelas kan. Itulah fungsi terang. Memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi. Mengungkapkan hal-hal yang masih dalam kegelapan. Nah, ketika surya kebenaran ini terbit di tengah-tengah manusia. Maka kata kebenaran ini dalam bahasa Ibrani itu memakai kata sedek, T-S-E-D-E-K, sedek. Nah, sedek ini ditulis dengan menggunakan dua kata, kuf dan sadek. Bisa tolong ditampilkan? Ya, kuf dan sadek. Ya, kuf, sadek. Kuf itu menggambarkan seekor monyet, monkey, melambangkan binatang. Kata sadek menggambarkan gembok atau penjara. Atau dalam istilah to capture, menangkap, memenjarakan. Saudara, kata sedek ini atau kebenaran ini berbicara bahwa memang manusia itu diciptakan sempurna adanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, kadangkala manusia bisa lebih jahat dari binatang. Kata ini dipakai ya, kuf dan sadek tadi itu menggambarkan kata sedek atau righteousness, kebenaran. Apakah kebenaran itu atau sedek itu? Saya jelaskan dulu. Kadangkala manusia lebih jahat dari binatang. Kadang manusia lebih tidak tertata kehidupannya daripada binatang. Bahkan kadang manusia tidak memiliki toleransi, kasih sayang, kebersamaan yang dapat dilakukan oleh sekumpulan binatang. Kita lihat hari-hari ini, manusia lebih berkepribinatangan daripada binatang, betul kan? Bagaimana seorang ibu bisa menghabisi anaknya sendiri. Seorang ayah bisa membunuh satu keluarga. Kita banyak dengar di berita, kita bahkan melihat. Tidak segan-segan orang main hakim sendiri. Amoral terjadi. Karena dosa.
Karena dosa atau kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Sehingga ada istilah bahwa ada sisi kebinatangan dalam diri manusia. Nah, seseorang yang benar atau sedek ini adalah orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangannya dalam diri manusianya. Yang mampu mengekang kepribinatangannya. Mohon maaf kalau saya katakan ini. Tapi inilah yang digambarkan oleh Alkitab. Inilah yang diungkapkan oleh Alkitab tentang kebenaran itu. Sedek itu. Jadi bagaimana kita dapat mampu memenjarakan atau mengendalikan hawa nafsu yang berkobar-kobar terhadap sesuatu yang ada di dalam kita. Atau bagaimana kita bisa memenjarakan dan mengendalikan emosi, bahkan kemarahan. Sehingga kemarahan itu tidak menimbulkan kejahatan atau dosa. Bahkan sekarang yang lagi viral di Instagram, ada orang yang lagi parkir, bawa mobil parkir di depan sebuah toko. Lalu kemudian kita parkir, dia senggol motor orang, kemudian dia mundur. Lalu kemudian orang yang punya motor itu keluar dan meminta, "Pak, bisa mundur supaya saya bisa keluar." Orang yang punya mobil ini langsung main hajar saja. Dan lagi viral itu. Ya. Bahkan ada sayembaranya kalau tahu siapa orang itu dikasih hadiah besar. Ya, orang yang memukul itu. Padahal dia nyata-nyatanya salah. Tapi dia merasa dia yang benar. Itulah manusia. Manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana supaya itu tidak menguasai? Ketika kita dapat mengendalikan semuanya itu, maka kita dapat dikatakan adalah seorang yang benar. Amin. Seorang yang benar. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau toh kita masih berbuat dosa, biarkan Tuhan menerangi kita. Mengungkapkan, mengizinkan Tuhan untuk mengungkapkan ada hal-hal yang tersembunyi yang masih di dalam kegelapan. Menerangi bagian-bagian yang masih ada dalam kegelapan di dalam kehidupan kita. Sehingga terang itu menghukum kegelapan. Terang itu mengusir kegelapan. Menghalau kegelapan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersinar. Saudara, dalam kehidupan manusia ada sisi-sisi gelapnya. Dan ketika sisi-sisi gelap ini tidak diserahkan kepada Tuhan, sisi-sisi gelap itu yang kemudian akan menguasai kehidupan manusia. Karena itu taklukkanlah sisi gelap itu. Lewat apa? Terang Kristus. Amin. Terang Kristus. Minta buka hati. Tuhan, terangi hatiku. Terangi hatiku. Terangi hatiku. Terangi kehidupanku. Bahkan bagian-bagian yang mungkin masih ada dalam kegelapan. Biar Tuhan terangi. Siapa yang dapat mengetahui? Hanya Tuhan yang tahu siapa kita. Tidak ada yang lain. Bahkan orang yang paling dekat, istri atau suami kita, tidak akan mengetahui bagian yang paling gelap dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Karena itu izinkan terang itu menguasai. Matius 4 ayat 16 sampai 17 berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bukan hanya Yohanes, Yesus pun memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Terang itu sudah nyata. Saudara, Yesus adalah terang kehidupan. Amin. Dia berkata di banyak orang. Dia naik di atas meja. Lalu dia berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia.
Adakah di antara kita yang bisa mengatakan seperti itu? Kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat keramaian, lalu kita berdiri di atas meja dan berkata, akulah terang dunia. Orang akan menganggap kita apa? Betul kan? Tapi Yesus menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah terang dunia itu. Terang itu sudah datang di tengah-tengah dunia. Dan berkata kepada umatnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Izinkan Kristus. Biarlah di momen Natal ini kita kembali merefleksikan diri kita. Kita datang pada Kristus. Biasanya momen Natal ini kita bicara tentang kelahiran, sukacita, anugerah Tuhan. Tapi saya tidak tahu anugerah Tuhan atas jemaat di tempat ini. Karena Tuhan ingin memperkenankan kita semua. Amin. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapakah itu? Adalah orang yang selalu bertobat. Yang hidup benar. Yang bisa mengekang hawa nafsunya. Bahkan bisa menundukkan hawa nafsunya. Bahkan terang itu akan mengoreksi kehidupan kita. Terang itu akan memperlihatkan bopeng-bopeng dari kehidupan kita. Coba lihat bulan. Kalau bulan sabit tidak terlihat semua, ada sisi gelapnya, kita tidak bisa melihat bopeng-bopeng di bulan kan. Tetapi ketika bulan purnama, terang itu nyata, kita bisa melihat ada bagian-bagian gelap, bopeng-bopeng yang ada di bulan itu, betul kan? Ya. Saat bulan purnama kita lihat, seringkali dulu-dulu orang dulu-dulu berkata, wajahmu bagaikan bulan purnama. Saudara, itu jangan dianggap rayuan, itu dikatakan wajahmu penuh bopeng-bopeng. Dulu itu dipakai untuk merayu kan? Ya, pastor kan? Wajahmu indah, bagaikan rembulan. Berarti suami kita berkata, mama kasih mulus lagi wajahmu. Terang itu akan menerangi kehidupan dosa kita. Bopeng-bopeng dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan berkata, anakku, dirimu masih banyak noda-noda hitamnya. Terang itu akan menelanjangi kegelapan yang kita sembunyikan. Benar, kita telah hidup baru, dilepaskan daripada masa lalu. Tetapi masih ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita selesaikan itu. Di hadapan Tuhan, terang itu telah nyata. Ketahuilah bahwa terang itu membawa kehidupan. Terang itu menyenangkan kan? Betul kan? Kalau terang begini kan enak kan? Apalagi ibu-ibu. Sangat butuh terang kan? Untuk apa? Gambar cila. Iya. Untuk pakai eyeshadow. Bapak-bapak juga. Ya, butuh terang. Kita semua butuh terang. Terang itu sangat menyenangkan. Berapa banyak yang suka kalau mati lampu? Tidak ada kan? Gelisah. Tetapi kenapa manusia masih ingin tinggal di dalam kegelapan? Sadari bersama-sama. Terang itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sang surya kebenaran. Mari bersama-sama. Biar pada pagi hari ini, di momen Natal ini, mari kita teduhkan hati kita. Kita teduhkan hati kita. Lalu datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan,
terangi hatiku. Terangi hatiku. Terangi kehidupanku. Ibaratnya minta Tuhan scanning kehidupan kita. Dan temukanlah bagian-bagian yang gelap dalam hidupku Tuhan. Aku mau menyelesaikannya pada hari ini. Aku mau menyelesaikannya pada pagi hari ini. Dan aku tidak akan membawa pulang lagi. Aku ingin menjadi hidup lebih baru lagi, lebih baik lagi Tuhan. Minta Tuhan. Minta Tuhan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dinyatakan dalam diri Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Minta, pulihkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita. Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Untuk menginsafkan kita dari dosa. Untuk mengingatkan kita akan kebenaran demi kebenaran. Yes, Jesus. Buka hatimu. Buka hatimu. Katakan, kalau Tuhan mengingatkan ada hal yang salah, langsung minta ampun sama Tuhan. Langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Tuhan, ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Untuk nama-Mu bawalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, ku buka hati, ku buka hati. Ya Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, kami menyembah Yesus. Kami dengan kuasa Allah Maha. Kami buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Jamalah, ya Roh Kudus, Kau yang menyelidiki hati kami. Jamalah kami, kami dengan kuasa. Sekali lagi katakan, kami buka hati.
menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka hati kami, biarkan kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan setiap kami. Kami berserah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami berserah, kami berserah. Ampuni kami, ampuni kami. Ya, kami tanggalkan semua beban dosa. Kami mau Tuhan diproses oleh-Mu, dibersihkan, dikuduskan selalu. Oh, Roh Kudus, ya Rada Karamo Shekere, ya Rada Karamo Sikiri, ya Rada Karamo, ya Rada Shekere. Terangi, terangi, terangi hati kami, kehidupan kami Tuhan. Ya, ya Yesus, ya ya Rada Kara ya Ramo Shiki ya Raya Rama Shikiri, ya Rada Kara ya Rada Kara Mashikara ya Rada. Biarkan kasih Bapa itu mengalir, kasih Bapa sorgawi itu mengalir. Orang Mashiki ya Rada. Oh, mengalir kasih dari surga, mengalir kasih Bapa sorgawi mengalir. Menyembuhkan hati yang terluka, memulihkan hati yang kecewa, membalut hati yang disakiti. Kasih-Mu ada di tempat ini, kasih Bapa, kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih. Biarlah di momen Natal ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita perbaharui dedikasi kita. Kita mempersembahkan kembali kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Diri aku. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, ya Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi, 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 ya Rada Karaya, Siki ya Raya. Karabose, ya kialo, siaro yara ya, yara karabose. Kami haus, kami lapar akan kasih-Mu, akan hadirat-Mu. Siaraya, kesembuhan sedang terjadi. Yang sakit sedang